Kita lanjut bahas Shinji episode chapter 54. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah pertarungan sengit dua makhluk agung dari zaman kuno yang terjadi selama 7 hari, pada akhirnya pertarungan itu pun berakhir. Bencana di dunia ini otomatis juga berhenti, di mana hasil dari pertarungan itu dimenangkan oleh Sang Raja Agung. Dia berhasil membunuh kakek naga Gulong dan memotong tubuhnya menjadi banyak bagian. Raja Agung pun kali ini berada di atas kepala naga raksasa itu sebagai simbol bahwa dialah yang terkuat, supaya rakyat naga tahu bahwa leluhur mereka saja bisa mati di tangannya. Banyak dari para raja naga yang melihat hal ini menjadi ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa moyang para naga bisa mati di tangan Raja Agung. Namun faktanya telah berada tepat di depan mata mereka. Dengan kemenangan Raja Agung itu, Aobing sebagai raja dari seluruh klan naga pun mengundang raja naga lain yang tinggal di puncak gunung maupun di dasar lautan untuk datang ke kerajaannya demi membahas langkah ke depan untuk klan naga. Raja naga jubah merah pun bertanya pada raja naga yang lain apakah mereka saat ini mau untuk bergabung dengan era kebangkitan. Para raja naga yang lain pun bertanya apa motif dari Raja Agung membunuh naga Gulong itu dan menyuruhnya bergabung dengan era kebangkitan. Namun Raja Naga yang mengetahui motif itu pun mengatakan bahwa motifnya dirahasiakan demi menjaga perasaan Raja Agung. Dan kini para Raja Naga yang lain tidak berani bertanya kembali. Mereka terintimidasi oleh kekuatan Raja Agung yang pada akhirnya mereka pun memilih untuk tunduk. Walaupun banyak raja yang memilih untuk tunduk, ada juga beberapa Raja Naga lain yang tidak setuju dan tidak mau tunduk pada era kebangkitan. Yang salah satunya adalah Aoling. Dia tidak sejalan dengan gaya berpikir dari Aobing. Namun pada akhirnya klan naga ini tetap berpegang teguh pada sistem tradisi Dewan Naga, di mana minoritas harus selalu tunduk pada mayoritas. Pagi harinya Aobing bersama dengan para pelayan pun pergi ke tempat Raja Agung sambil membawa gulungan hasil dari musyawarah Dewan Naga. Gulungan itu pun diserahkan oleh Aobing kepada Hakim Pemburu Darah. Hal ini membuat sang hakim merasa puas karena pada akhirnya klan naga telah mencapai kesepakatan dalam musyawarah mereka. Dan kini mereka pun resmi bergabung dengan era kebangkitan. Hakim Pemburu Darah pun mengucapkan selamat datang pada Aobing, dan Aobing menerimanya dengan senang hati. Di kerajaan naga yang lain, mereka yang tidak setuju untuk bergabung dengan era kebangkitan pun memilih pergi dari dunia dan mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Aoling pun menjadi orang yang membantu jalannya pengungsian rakyat naga yang lain itu. Namun di sisi lain, perubahan yang dibawa oleh era kebangkitan itu mendapatkan respon yang positif. Para naga yang telah tunduk pada era kebangkitan merasa senang dan puas dengan hidup mereka saat ini. Kehidupan mereka pun selalu diawasi oleh mata kebangkitan, di mana mata itu akan mengumpulkan setiap keyakinan dari manusia dan juga para naga yang percaya pada Raja Agung, kemudian mengubahnya menjadi sebuah energi. Setiap energi yang terkumpul akan ditransfer dari jarak yang jauh, sehingga hal itu akan membentuk sebuah filamen energi yang tidak terlihat. Semua energi yang dikirim dari mata kebangkitan pun berkumpul menjadi bola hitam raksasa yang saat ini mengambang di atas kepala Raja Agung, di mana sang raja sendiri sedang berada di bawahnya dan menyerap energi dari dalam bola itu untuk memperkuat dirinya sendiri. Sang Raja Agung sendiri kali ini memilih mengasingkan diri di atas sebuah bangunan yang cukup tinggi demi melakukan penyerapan energi itu. Salah seorang dari era kebangkitan pun membicarakan Raja Agung dan merasa bangga bahwa pimpinan mereka itu akan segera menjadi orang yang terkuat di dunia dan tidak ada yang mampu mengalahkan Raja Agung. Raja Agung sendiri saat ini terus fokus untuk melakukan penyerapan energi, dan kelompok era kebangkitan yang masih saja menyanjung sang Raja Agung, tiba-tiba saja orang yang membicarakan Raja Agung itu merasakan sesuatu. Raja Agung yang berada di puncak bangunan pun berbicara dengan dirinya sendiri bahwa dia harus bertahan dalam penyerapan energi itu. Namun tiba-tiba saja Raja Agung merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Bola besar di atas kepalanya pun mulai bergetar dan sang Raja Agung berteriak dengan keras, yang pada akhirnya filamen yang menyalurkan energi dari bola hitam ke tubuh Raja Agung pun terputus. Banyak asap energi keluar dari tubuh Raja Agung, di mana hal itu membuat sang raja tertunduk dan terdiam. Tidak lama setelah itu Raja Agung pun berteriak penuh dengan rasa kesal karena dirinya tidak percaya bahwa tubuh Bailang ini tidak dapat menampung semua energi yang telah terkumpul di dalam bola. Setelah berhasil mengalahkan Gulong,
Sebagian besar rakyat naga mulai menghormati Raja Agung, sehingga dirinya mendapatkan energi yang lumayan besar. Saking besarnya energi itu, Raja Agung pun harus menampungnya di dalam bola hitam raksasa untuk bisa diserap secara perlahan. Namun ternyata semua tidak berjalan sesuai dengan keinginan Raja Agung, karena tubuh Bailang ini membatasi jumlah energi yang bisa dia serap. Padahal Raja Agung harus bisa bertambah kuat secara cepat supaya dirinya bisa menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan. Seperti misalnya pemberontakan dari klan naga. Bola besar yang masih berisi energi itu pun kemudian memudar karena tidak bisa diserap lagi. Dan saat ini Raja Agung benar-benar tidak mampu berbuat apapun dengan kapasitas tubuh Bailang yang terbatas. Andai saja dia bisa menyerap energi yang tersisa, maka dia akan benar-benar tidak tertandingi. Tiba-tiba saja Nyonya tanpa wajah yang memiliki nama asli Wuyan pun hadir dan berkata bahwa Raja Agung tidak perlu memaksakan dirinya sendiri. Karena sejatinya tubuh yang didapat oleh Raja Agung ini hanyalah tubuh muda yang belum banyak berkembang. Setelah 10 tahun maka secara alami tubuh Bailang ini akan semakin kuat dan pasti bisa menampung energi dalam jumlah yang banyak, yang lebih dari yang bisa dia tampung saat ini. Raja Agung kemudian mengatakan bahwa dirinya sebagai pimpinan pasti akan menghadapi tantangan yang lebih besar, karena seorang musuh tidak akan pernah mau menunggu lawannya berkembang menjadi lebih kuat. Raja Agung kemudian bertanya, apakah ada berita dari rakyat naga yang tidak mau bergabung dengannya? Nyonya tanpa wajah pun mengatakan bahwa hal itu sudah diatasi sendiri oleh para naga yang berdiri di bawah era kebangkitan. Raja Agung kemudian berpikir, dirinya tidak tahu lagi dengan para naga yang memilih untuk pergi itu. Padahal niat dari Raja Agung ini adalah demi kebaikan mereka juga. Nyonya tanpa wajah kemudian berkata bahwa niat baik tidak akan selamanya diterima oleh banyak orang, karena sejatinya masih ada orang yang tidak bisa menerima sebuah aturan yang baru. Mereka masih akan tetap nyaman hidup di zona mereka sendiri. Namun Nyonya tanpa wajah percaya bahwa para naga yang kabur itu pasti lama-kelamaan juga akan mau bergabung dengan era kebangkitan. Untuk saat ini, kepercayaan dari manusia dan naga sudah hampir setengahnya, dan ini merupakan pencapaian yang bagus. Namun Raja Agung pun tidak puas dengan pencapaiannya saat ini, karena sang raja ingin mendapatkan pencapaian 100%. Konsep dunia sempurna yang dia ciptakan ini harus benar-benar sempurna, di mana semua orang harus memiliki bagian dan kewajiban berkontribusi. Nyonya tanpa wajah kemudian berkata bahwa selama ini Raja Agung hanya memikirkan orang-orang di dunia itu. Kapan dia akan memikirkan tentang dirinya sendiri? Raja Agung pun terkejut dengan perkataan dari Nyonya tanpa wajah. Tidak lama kemudian Nyonya tanpa wajah membuka tali di bajunya. Dia perlahan menurunkan pakaian yang dia kenakan, dan Nyonya tanpa wajah lalu berkata bahwa selama ini tidak mudah bagi Raja Agung untuk mendapatkan tubuh muda dan kuat, di mana darah di dalam tubuh itu sendiri sepanas matahari, dan secara perlahan pasti bisa membakar Raja Agung. Raja Agung pun terdiam, dan tiba-tiba keluar keringat dingin dari wajahnya. Dia kemudian bertanya, apa yang ingin kamu katakan tanpa wajah? Nyonya tanpa wajah yang hanya menggunakan pakaian dalam pun kali ini mendekati Raja Agung, dan dia berkata, biarkan aku membantumu Rajaku. Nyonya tanpa wajah dengan cepat memegang tangan dari Raja Agung, dan dia mengutarakan maksud serta tujuannya. Di mana saat ini Wuyan atau si Nyonya tanpa wajah itu mengajak Raja Agung untuk bercocok tanam dan melakukan silaturahmi biologis. Raja Agung pun panik dan berkeringat. Namun Nyonya tanpa wajah masih saja menggodanya. Dia kemudian membaringkan tubuhnya sambil berkata bahwa kita semua pernah menderita, terutama Raja Agung. Kini Nyonya tanpa wajah menarik tubuh Raja Agung, sehingga sang raja pun berada di atas tubuh dari si Nyonya tanpa wajah. Dan dengan cepat Nyonya tanpa wajah memejamkan matanya. Dia pun memasang muka yang manis supaya Raja Agung semakin bergairah. Dan si Nyonya pun kali ini berbisik, Raja Agung, kamu telah menderita terlalu lama. Sebagai murid yang baik, biarkan aku si Nyonya tanpa wajah ini meringankan beban Anda. Raja Agung pun menatap Nyonya tanpa wajah yang ada di bawahnya, dan dia berkata, kamu benar. Namun tiba-tiba saja, bukannya bercocok tanam, Raja Agung malah meninju Nyonya tanpa wajah tepat di mukanya. Sampai-sampai si Nyonya tanpa wajah itu mengeluarkan darah yang cukup banyak. Dia pun kaget dan muntah darah, lalu berteriak, Raja Agung, kamu kenapa?
Raut wajah dari Raja Agung pun kali ini terlihat emosi. Dia pun berkata dengan keras, "Tanpa wajah, apakah kamu mencoba memperdayaiku supaya aku terjatuh? Niat apa yang sebenarnya kamu sembunyikan?" Nyonya tanpa wajah yang ketakutan sekaligus kesakitan pun berteriak minta maaf pada Raja Agung. Namun sang raja yang masih diselimuti emosi, dia pun terus mengomel, "Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, tapi dirimu itu masih saja tidak mengenal diriku. Aku memiliki persyaratan tinggi untuk orang lain dan bahkan lebih tinggi untuk diriku sendiri, karena aku harus membuat diriku ini sebagai contoh. Kamu dengar kan? Jadikan diriku ini sebagai contoh. Perzinahan itu adalah sebuah dosa yang besar. Apa kamu mengerti?" Nyonya tanpa wajah yang ketakutan pun hanya bisa terdiam. Dan kali ini Raja Agung benar-benar kecewa dengan sikap Nyonya tanpa wajah. Dia kemudian berteriak, apakah tanpa wajah ini benar-benar bertobat dari kesalahan di masa lalu? Karena masa lalu Nyonya tanpa wajah benar-benar buruk. Namun selama ini Raja Agung masih percaya bahwa Nyonya tanpa wajah akan bertobat dan mengubah masa lalunya itu. Apa semua perkataan yang dia janjikan pada Raja Agung itu hanyalah sebuah kebohongan? Nyonya tanpa wajah pun tidak berani menjawabnya. Dan Raja Agung kali ini mengatakan bahwa hari ini dirinya benar-benar kecewa. Dan tanpa wajah harus mendapatkan konsekuensi demi memberikan efek jera supaya dia tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Raja Agung pun lalu menekan wajah dari si Nyonya. Dan dengan cepat, dia pun menarik wajah itu sambil mengatakan, "Kamu tidak pantas memiliki wajah ini." Wajah itu pun seketika robek, dan cerita kemudian flashback pada kisah masa lalu dari Nyonya tanpa wajah yang begitu kelam. 100 tahun yang lalu, Nyonya tanpa wajah itu nama aslinya adalah Wujia. Dia merupakan seorang putri dari keluarga bangsawan. Hidupnya dipenuhi dengan kekayaan dan juga kegembiraan. Namun suatu hari terjadilah sebuah musibah yang menimpa keluarganya. Kebakaran besar pun merenggut segalanya dari Wujia, si gadis bangsawan itu. Kedua orang tua dan juga saudaranya mati dalam insiden kebakaran. Namun sebuah keajaiban terjadi pada Wujia kecil, di mana dia menderita luka bakar yang mengerikan di seluruh tubuhnya. Namun dia masih hidup dan mampu bertahan. Bahkan Wujia tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Tidak lama kemudian datanglah seorang ibu-ibu dengan anaknya. Dia merasa kasihan pada Wujia, yang kemudian ibu-ibu itu mengajak Wujia untuk tinggal bersamanya. Wujia pun dirawat sepenuh hati dan dianggap seperti anaknya sendiri. Luka-luka di tubuh Wujia perlahan pun sembuh. Namun bekas luka bakar itu tidak pernah bisa hilang dari tubuhnya. Hal ini membuat Wujia malu dan sakit hati sepanjang waktu. Namun Wujia tidak pernah mengeluh dan dia hanya banyak terdiam. Wujia pun melihat sang ibu penolong dan anaknya itu terlihat sangat bahagia. Wajah anak itu juga sangat cantik. Hal ini menumbuhkan rasa iri dan dengki di hati Wujia. Dia merasa bahwa dunia ini tidak adil dan dia juga butuh kebahagiaan. Jika dunia ini membuatnya kecewa, maka dunia harus memberi hal yang sama pada orang lain. Dan kini Wujia pun melakukan kejahatan untuk pertama kalinya. Dia pun membunuh putri dari ibu yang telah menolongnya, yang kemudian Wujia menguliti wajah putri itu dan dipakai untuk dirinya sendiri. Sang ibu yang masuk rumah pun syok bukan main melihat putrinya telah terbunuh. Dia kemudian berteriak, "Apa yang telah kamu lakukan?" Wujia pun menoleh dan berkata, "Ibu jangan takut, ini bukan apa-apa. Aku hanya mengambil wajahnya. Lihatlah ibu, aku sekarang menjadi lebih cantik kan? Aku akan menjadi anak yang berbakti padamu lebih dari yang dia lakukan. Tolong cintai aku sepenuh hati ibu dengan minum Yakult tiap hari." Sang ibu itu pun syok kemudian meninggal. Wujia yang hidup sendiri kemudian diadopsi oleh keluarga lain. Namun semua yang mengadopsi dirinya mendapat perlakuan yang sama dari Wujia. Dan mereka pun semua mati satu persatu. Kisah dari Wujia itu pun kemudian menjadi viral dan dirinya dianggap sebuah legenda, di mana semua orang yang bertemu dengan Wujia akan merasa iba lalu menolongnya, dan mereka semua akan mati dengan wajah yang telah menghilang. Hingga akhirnya Wujia ini mendapatkan julukan Nyonya tanpa wajah karena dia tidak memiliki wajah sendiri dan suka merebut wajah orang lain. Beberapa tahun kemudian, Wujia sudah menjadi wanita dewasa. Dia tumbuh menjadi gadis yang cantik dan seksi. Namun kecantikan di wajahnya ini merupakan wajah orang lain.
Dia selama ini harus hidup sendiri. Dia merasakan bahwa hidupnya sangat keras dan tidak lebih baik dari orang lain. Dan hari ini Wujia baru saja merenggut wajah seorang gadis muda. Dia merasa puas dengan wajah barunya itu. Dia pun masuk ke dalam kamarnya dan duduk di depan cermin, kemudian mulai menggunakan lipstik. Wujia pun berkata pada cermin yang ada di depannya, apakah kali ini wajahnya terlihat cantik? Karena Wujia merasa bahwa dia benar-benar cantik dengan wajah ini. Di dalam kamar Wujia itu sendiri banyak wajah-wajah yang dia koleksi hasil dari membunuh gadis-gadis muda dan menguliti wajahnya. Ratusan gadis muda telah menjadi korban dari Wujia. Mereka yang mati jiwanya tidak bisa berinkarnasi karena mereka tidak rela wajah mereka diambil oleh Wujia ini. Wajah-wajah yang berada di dinding terlihat seolah berbicara dan memohon agar wajahnya dikembalikan supaya kematiannya menjadi tenang. Wajah gadis yang terakhir diambil oleh Wujia membuat gempar para warga, dan warga pun merasa bahwa Wujia adalah setan yang meresahkan. Warga yang marah pada akhirnya membakar rumah Wujia. Para warga itu pun merasa bahwa Wujia ini adalah manusia jahat yang tidak harus diberi kesempatan untuk hidup. Para warga yang marah benar-benar akan menghabisi Wujia. Kebakaran besar pun terjadi, dan Wujia yang berada di dalam kamarnya pun tidak keluar meski dia tahu rumahnya telah dibakar, yang pada akhirnya Wujia pun meninggal. Jiwanya pergi ke alam baka. Namun karena dosa-dosanya sangat besar, Wujia tidak mampu melewati jembatan reinkarnasi, dan pada akhirnya dia jatuh ke dalam jurang alam baka. Kini jiwa dari Wujia pun mengeluarkan api yang berwarna ungu. Dia merasakan apakah ini yang disebut dengan pembalasan. Wujia kemudian melihat para jiwa yang lain yang telah membusuk dan berjalan seperti zombie. Di tempat ini banyak sekali jiwa-jiwa yang berteriak kesakitan sampai mereka berguling-guling. Tidak lama kemudian Wujia melihat banyak rombongan dari kejauhan. Semua jiwa-jiwa itu berjalan ke arahnya. Namun Wujia kali ini masih melihat jiwa-jiwa itu. Setelah semakin dekat, Wujia pun bertanya, "Kalian, apa yang sedang kalian lakukan?" Para jiwa-jiwa yang berjalan itu tidak menjawabnya. Namun sesosok jiwa hitam legam dengan api hitam di tubuhnya mengatakan bahwa mereka sedang berjalan. Mereka akan terus berjalan tanpa akhir dan juga tanpa tujuan. Karena berjalan adalah satu-satunya cara untuk bisa mempertahankan diri di tempat ini. Wujia lalu bertanya, "Siapa kamu?" Sosok hitam itu pun menjawabnya, "Aku adalah Raja Agung, orang yang pertama mati dan tinggal di jurang kehampaan ini. Kamu harus percaya padaku dan mulai dengarkan kata-kataku, karena kamu tidak memiliki pilihan lain. Di dalam jurang kehampaan ini, kamu tidak akan bisa melakukan apapun, dan kamu tidak akan bisa memiliki apapun. Jika kamu membangun rumah di tempat ini, maka rumah itu akan langsung hancur. Bahkan jika kamu mengambil batu, maka batu itu juga akan langsung menghilang. Tempat ini semuanya kosong dan tidak ada apapun. Jika kamu hanya diam saja, maka sebentar lagi kamu akan merasakan ketakutan dan juga kesakitan selamanya. Jadi jika kamu ingin terus mempertahankan kesadaranmu itu, maka kamu harus terus bergerak." Dan sejak saat itulah Wujia berganti nama menjadi Wuyan, dan dia menjadi pengikut setia dari Raja Agung. Wuyan atau si tanpa wajah itu kemudian bertanya, "Pernahkah Anda berpikir untuk pergi dari tempat ini? Dan apakah itu bisa dilakukan?" Raja Agung pun menjawabnya, "Pernah, dan kita masih memiliki sebuah harapan. Selama kamu percaya padaku, maka kita akan bisa pergi dari tempat ini. Semua pilihan ini ada di tanganmu." Raja Agung kemudian mengajak yang lainnya untuk berjalan kembali, dan semuanya pun kini pergi mengikuti Raja Agung. Wujia yang juga tidak mau menjadi gila di tempat ini pun mulai mengikuti sang raja dan menganggapnya sebagai penyelamat. Dan kini sekumpulan jiwa-jiwa itu berjalan entah kemana. Mereka terus berjalan setiap hari, dan entah sudah berapa tahun Wujia ikut berjalan dengan kelompok ini di jurang kehampaan alam baka. Dia pun mencoba berjalan lebih cepat dari jiwa-jiwa mati lainnya, karena Wujia ingin meraih sesuatu yang lebih dekat dengan tujuan kelangsungan hidupnya saat ini, di mana tujuannya itu adalah sang Raja Agung. Karena Wujia sudah memutuskan semenjak pertama kali bertemu dengan sang raja, dia harus bisa menjadi tangan kanan dari Raja Agung. Singkatnya, hidup Wujia harus mendapatkan posisi yang lebih baik dari orang lain. Dan malam ini Wujia berpikir bahwa dia bisa lebih dekat dengan sang raja. Namun dia gagal.
karena dia tidak pernah bisa memahami hati dari Raja Agung. Semuanya pun hancur dan tidak berjalan sesuai dengan rencana Wujia. Nafsu enak-enak pun lenyap dan berubah menjadi rasa sakit di wajahnya. Raja Agung yang telah mengambil wajah Wuyan pun kali ini berkata, "Aku akan menghancurkan wajah ini. Kamu tidak pantas memilikinya." Wuyan pun menutupi wajahnya dan dia meminta maaf pada Raja Agung karena dia tidak bisa melakukan apapun. Kemudian mengambil pakaiannya kembali. Sambil berlari, Wuyan berkata, "Apapun yang Raja lakukan ini semua demi kebaikan murid ini. Murid akan sangat senang dan bersyukur dari lubuk hati yang terdalam." Wuyan pun mempercepat langkahnya dan dia menuruni tangga untuk meninggalkan tempat ini. Namun secara tidak sengaja dia bertemu dengan pertapa penjaga besi di lantai bawah. Sang pertapa pun berkata, "Wuyan, seharusnya kamu mendengarkan kata-kataku sejak awal." Wuyan kemudian menjawabnya, "Apakah kamu datang ke sini hanya untuk mengejekku seperti orang-orang dari masa laluku?" Pertapa penjaga besi pun menjawabnya, "Tidak, aku hanya tidak tega melihatmu terluka. Raja Agung itu mencintai dunia ini. Kamu tidak akan pernah bisa memonopolinya. Jika kamu membutuhkan cinta, kenapa kamu tidak mempertimbangkan orang lain saja? Misalnya diriku saat ini." Sambil berlalu, Wuyan menjawabnya, "Jangan bermimpi kamu itu." Pertapa penjaga besi pun hanya melirik kepergian dari Wuyan dan dia melanjutkan jalannya untuk menemui Raja Agung. Raja Agung yang melihat kedatangan dari pertapa penjaga besi kali ini langsung berkata, "Pertapa, kamu, Wuyan, dan Hakim Pemburu Darah adalah orang kepercayaanku yang paling bisa kuandalkan. Pada saat yang sama, syarat yang aku ajukan juga sangat tinggi. Apa menurutmu aku terlalu keras?" Pertapa penjaga besi pun menjawabnya, "Keras atau tidaknya, Raja Agung pasti memiliki alasannya sendiri. Karena bagiku, Raja selalu benar." Raja Agung lalu mengatakan, "Pertapa, kamu adalah yang terbaik di antara murid-muridku. Alangkah senangnya jika semua orang sepertimu dan percaya sepenuhnya padaku. Namun sayangnya, masih ada orang-orang barbar yang tidak memiliki adab di dunia ini." Pertapa penjaga besi kemudian bertanya, "Raja Agung, apakah yang Anda maksud adalah klan Ashura?" Dengan tatapan tajam, Raja Agung pun berkata, "Benar sekali. Sekumpulan dewa pengkhianat itu harus dibereskan. Mereka liar. Dan sudah waktunya kita membereskan Ashura." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Agung akan benar-benar menyerang klan Ashura? Jika hal itu benar, maka dunia ini akan kembali dalam perang yang besar. Dan mampukah Raja Gila Rahu menghadapi kekuatan dari Sang Raja Agung? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.